jadikan kami semakin indah di dalam Engkau. Tuhan, bentuk kami melalui persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudari kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau yang mengajar kami Tuhan untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi teman-teman. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 14. Ya, Kejadian pasal 14, kita akan baca. Kita ada 14 orang, berarti kita baca satu orang satu ayat ya. Kejadian pasal 14. Yuk kita baca satu orang satu ayat. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Selanjutnya, Bang Walven. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Dorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Selanjutnya, Angelika. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiriatim Taim. Selanjutnya, Kak Eca. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Selanjutnya, Kak Bintang. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah yang Amalek, dan juga orang Amori yang diam di Hezon, Tamar. Selanjutnya, Kak Ira. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Selanjutnya, Kak Kristina. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elesar, 4 raja lawan 5. Selanjutnya, Kak Karlina. Itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Selanjutnya, Kak Erina. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Selanjutnya, Kak Esther. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Selanjutnya, Kak Lira. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Lanjut, Deren. Dan pada waktu malam berbagilah mereka dan ia hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya lah kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya.
Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Saleh membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, berkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Silakan teman-teman, jalan aja langsung. Ayat 21. Nggak ingat kayaknya. Nggak apa-apa, jalan aja langsung. Yang belum baca, silakan baca langsung aja. Yuk, 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untuk harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Iya, selamat pagi semua, shalom. Teman-teman, bacaan kita hari ini Kejadian pasal 14 menceritakan atau menarasikan tentang sebuah peristiwa di mana ada sekumpul dua kelompok raja yang berperang. Ya, nah kelompok pertama itu dipimpin oleh Raja Kedorlaomer. Raja Kedorlaomer, dan kelompok yang kedua itu dipimpin oleh Raja Sodom. Ya, jadi kelompok pertama Kedorlaomer berperang melawan kelompok kedua yang dipimpin oleh Raja Sodom, dan ternyata kelompok kedua kalah, teman-teman. Kalah. Nah, karena sehingga harta benda dari kelompok raja-raja yang kedua itu dirampas dan diambil oleh kelompok raja pertama yang dipimpin oleh Kedorlaomer tadi. Kemudian ternyata kan kita lihat kan, kita baca kemarin di dalam pasal 13 itu bahwa Abram dan Lot kan berpisah. Lot kan memilih daerah Sodom dan Gomora, teman-teman. Yang dia lihat bagus, yang dia lihat indah, gitu kan. Ternyata nggak lama setelah itu perang ternyata. Maka saya katakan apa yang kita lihat itu belum tentu yang terbaik. Ya kan, makanya kita hidup bukan karena melihat, tapi karena iman kita. Seringkali kita lihat, oh yang ini baik nih, bagus nih. Ini baik untuk saya, ternyata enggak. Gitu kan ya. Ini buktinya. Lot nggak lama dia pindah ke Sodom dan Gomora, ternyata Sodom dan Gomora diserang oleh Raja Kedorlaomer dan banyak raja-raja lain. Sehingga Sodom pun terkena dampaknya. Maksud saya Lot pun, keponakan Abraham itu, terkena dampaknya. Akhirnya dia pun ditawan. Nah, lalu ada orang yang lari, yang lepas dari penawanan itu melaporkan kepada Abraham bahwa keponakannya ditawan oleh Raja Kedorlaomer dan raja-raja lain karena Sodom kalah, gitu kan. Nah, lalu Abraham karena dia dengar kabar itu, dia ingin menolong Lot, keponakannya. Lalu ayat 14 dikatakan begini. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, yaitu keponakannya yang bernama Lot, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih. Siapa? Yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Teman-teman lihat, Abram cukup membawa 318 orang. Dan yang dia bawa adalah orang-orang terlatih semuanya. Jadi Abram ini orang kaya, dia punya banyak, dalam tanda kutip ya, punya banyak bawahan atau budak. Dan bawahan atau budak Abram itu terlatih semua. Terlatih dan mereka lahir di rumahnya. Berarti 318 orang yang dikerahkan oleh Abram itu adalah orang yang dibesarkan oleh Abraham dan hidup menurut budaya Abraham. Hidup menurut aturan-aturan keluarga Abraham. Dan mereka terlatih tentunya. Jadi mereka itu orang yang hebat, teman-teman. Karena mereka terlatih.
Dan mereka dibawa oleh Abraham untuk mengejar Raja Kedorlaomer dan raja-raja lain. Dan ternyata menang mereka, teman-teman. Iya kan? Menang mereka. Ini kita lihat di dalam ayat 15. Ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan. Wow, luar biasa ya. Dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Padahal jumlah musuh itu lebih banyak loh. Karena musuh itu adalah dipimpin oleh banyak raja, dan tentu memiliki banyak pasukan. Masing-masing kerajaan membawa pasukan. Memang Alkitab tidak mencatat berapa jumlah pasukan raja-raja itu, tapi pasti banyak, teman-teman. Abraham hanya membawa 318 orang. Nggak perlu banyak, tapi yang dibawa adalah orang-orang yang berkualitas. Lalu ayat 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Akhirnya Abraham berhasil melepaskan semua tawanan, orang-orang tawanan dari Sodom yang dibawa oleh Raja Kedorlaomer dan teman-temannya tadi. Mereka dibebaskan, harta bendanya termasuk perempuan-perempuan dan orang-orang lain, semua dibebaskan kembali oleh Abraham. Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa yang penting itu adalah kualitas kita. Kualitas kita bukan kuantitas kita. Ada banyak orang yang begitu mementingkan jumlah atau kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Abraham tidak perlu membawa banyak pasukan. Dia hanya membawa sedikit pasukan tapi berkualitas, teman-teman. Berkualitas. Nah, jadi kita belajar kita menjadi orang yang berkualitas. Kita belajar menjadi orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki skill, dan kita percaya bahwa ketika kita menjadi orang yang berkualitas, maka Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kualitas kita dan kapasitas kita. Ya kan? Jadi jangan kita berpikir bahwa kita bisa dipakai Tuhan secara maksimal, baik itu di dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam segala sesuatu yang kita lakukan yang lainnya, tapi tanpa kita memperbaiki diri kita, mengupgrade kemampuan kita, mengasah kemampuan kita. Kita jangan berpikir Tuhan akan pakai kita menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang sukses nantinya. Nggak bisa, teman-teman. Perhatikan di Alkitab. Petrus Tuhan pakai hanya untuk orang Yahudi. Why? Karena Petrus hanya seorang nelayan. Petrus tidak akan mampu berhadapan dengan orang-orang di luar Yahudi, khususnya orang Yunani, orang-orang terpelajar pada waktu itu. Tapi Paulus dipakai Tuhan sampai memberitakan Injil ke wilayah-wilayah di luar Israel, untuk kalangan-kalangan di luar Yahudi, termasuk orang Yunani, termasuk orang Romawi. Kenapa? Karena Paulus orang yang terpelajar. Dia punya kemampuan, dia punya kapasitas, dia punya skill untuk ke sana, sehingga Tuhan pakai dia ke sana. Dan perhatikan, di semua surat perjanjian baru, surat Paulus itu berjumlah 13, yang paling banyak dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain, termasuk tulisan para murid Yesus. Ya kan? Karena Paulus mampu, Paulus punya kemampuan, dan itu Tuhan pakai. Teman-teman mau dipakai Tuhan, teman-teman mau dipakai Tuhan secara maksimal, luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti saya katakan tadi, di area-area kehidupan kita, area pelayanan kita mungkin, area pekerjaan kita mungkin, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan, mau Tuhan pakai, maka kita perlu menaikkan kualitas kita, menjadi pribadi yang berkualitas. Tuhan akan pakai kita menjadi berkat, menjadi orang-orang yang hebat dan mempermuliakan nama Tuhan. Setelah mengalahkan Raja Kedorlaomer dan raja-raja lain, lalu Abraham pulang kan? Abraham pulang dan kisahnya berlanjut di mana Abraham bertemu dengan Melkisedek. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem, teman-teman. Nah, Melkisedek ini kalau kita baca di dalam kitab Ibrani ini dikatakan dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Loh, pertanyaannya gini, siapa manusia di bumi ini yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya silsilah, gitu kan? Siapa? Dan dikatakan di sini bahwa si Melkisedek itu memberkati Abraham, teman-teman, memberkati. Berarti Melkisedek ini punya posisi yang lebih tinggi daripada Abraham, sehingga dia memberkati Abraham.
Dan ternyata dalam ayat 20, Abraham memberikan 1/10 dari hartanya kepada Melkisedek. Siapa Melkisedek? Teman-teman, Melkisedek ini merupakan penampakan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus lahir menjadi manusia, dia sudah menampakkan dirinya yang pertama-tama, yaitu sebagai Raja Melkisedek, Raja Salem. Raja Salem yang tidak berawal dan tidak berakhir. Hanya Yesus, hanya Allah yang tidak berbapa dan tidak beribu, kan? Hanya Allah yang tidak memiliki silsilah. Nah, nanti akan kita baca dalam kitab Ibrani, akan saya tunjukkan buktinya bahwa Melkisedek itu adalah Yesus yang menampakkan diri. Tapi belum menjadi manusia, teman-teman. Itulah yang disebut dengan istilah Kristofani. Kristofani artinya Kristus yang menampakkan diri sehingga dapat dilihat manusia. Ada lagi istilah Teofani. Allah juga menampakkan dirinya dalam rupa malaikat kepada manusia. Nah, jadi teman-teman, di sini kita belajar bahwa Yesus itu sudah ada dari kekal. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada karena dia Allah. Kalau waktu kita baca kitab Wahyu dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Ini buktinya. Dia sudah ada dan dia sudah pernah menampakkan diri kepada Abraham yang menjadi Raja Melkisedek atau Raja Salem. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Sorry teman-teman, di sini hujan deras. Mungkin teman-teman mendengar suara yang agak berisik. Mohon maaf ya. Baik, saya akan pimpin doa. Kita berdoa sama-sama. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan menikmati hadirat Tuhan meskipun kami lakukan secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah setiap kami. Hamba berdoa buat teman-teman, rekan-rekan yang hadir pada pagi ini yang sungguh menantikan Tuhan, merindukan Tuhan, yang punya banyak pergumulan, yang menolong, yang menantikan jawaban-jawaban atas setiap doa-doa mereka. Tuhan tolong mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa, berkati Walven, berkati Angelica, berkati Echa, berkati Ira, berkati Erina, berkati Iren, berkati Esther, berkati Lirawati, berkati Karlina, berkati Itok Bintang Tuhan, Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang pulihkan dia, Tuhan yang membawa dia terbang bagai Raja Wali, mengatasi setiap persoalan hidupnya. Tuhan tolong dia, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Itok Bintang ini boleh semakin berharap dan bergantung kepada Tuhan. Berkati juga Itok Kristina, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong dia juga dalam pergumulannya. Tuhan, kami percaya, bulu yang terkulai tidak akan Tuhan lemparkan, tidak akan Tuhan patahkan. Sumbu yang telah pudar tidak akan Tuhan buang. Tapi Tuhan akan kembali menjadikannya indah. Berkati Itok Kristina supaya dia menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang tolong mengatasi setiap persoalan hidupnya Tuhan. Berkati hamba dan istri hamba Kak Evi. Berkati kami dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Hari ini Tuhan bawa kami masuk dalam rencana Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan hari ini kami akan lihat karya-karya dan perbuatan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati bangsa Indonesia, berkati kota-kota di mana kami tinggal, berkati gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah semuanya. Mari teman-teman kita arahkan hati, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, pertolongan, perlindungan, persekutuan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita orang yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi semua, Tuhan berkati, tetap semangat. Ya Tuhan tolong kita semua ya. God bless semua. Ya.